Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil mursalin Nabiyyina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Salawatu rabbi wa salamu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahjihi wa stanna bisunnatihi ila yaumiddin. Alhamdulillah, puji syukur kita hadirkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Di sore hari ini Allah taala memudahkan kita untuk belajar bersama mengenal salah satu di antara metodologi agar seorang muslim bisa menjadi orang yang lebih luas hatinya. Dia tahu perbedaan sehingga dia tidak memaksakan diri terhadap orang lain yang tidak berhak bagi dia untuk memaksakannya. Dan insya Allah kita akan membahas tentang fiqhul ikhtilaf, fikih seputar masalah perbedaan pendapat dan bagaimana yang harus kita lakukan ketika terjadi perbedaan pendapat. Saya gunakan share screen agar materi lebih mudah untuk dipahami. Baik, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Tentang fiqhul ikhtilaf, ada beberapa tulisan yang dibuat oleh para ulama, baik yang pendek maupun yang panjang, dan tulisan itu wallahu alam untuk sementara masih dalam bentuk bahasa Arab. Kami belum menjumpai yang berupa bahasa Indonesia yang menjelaskan tentang bagaimana cara yang tepat ketika menghadapi perselisihan pendapat di kalangan ulama. Dan di sini insya Allah kita akan bedah ya, salah satu di antara tulisan itu, yaitu tulisan Dr. Hatim Al-Auni tentang fiqhul ikhtilaf. Dan itu tulisan yang pendek, namun insya Allah semoga cukup memahamkan bagi kita untuk memahaminya. Yang pertama, bahasanya ikhtilaf itu sunnatullah yang pasti terjadi. Artinya perbedaan pendapat itu adalah bagian dari keniscayaan kehidupan. Hal yang ada dalam kehidupan umat manusia yang tidak bisa dipisahkan. Karena Allah Subhanahu wa taala telah menegaskan itu dalam Al-Qur'an, tepatnya di surat Hud ayat 118. Wala yazaluna mukhtalifin, dan mereka tidak henti-henti berbeda pendapat. Wala yazaluna mukhtalifin, mereka itu senantiasa berikhtilaf. Illa man rahima rabbuk, kecuali mereka yang dirahmati oleh Allah Ta'ala. Al-Hafidh Ibnu Katsir rahimahullah dalam tafsir Qur'anil Azim, beliau menyebutkan dua riwayat yang disampaikan oleh para ulama tentang makna perbedaan yang dimaksud di ayat di atas. Qala Ikrimah, menurut Ikrimah, yang dimaksud dengan perbedaan di sini adalah fil huda, perbedaan dalam masalah agama, perbedaan dalam masalah ilmu. Wa qala Al-Hasan Al-Basri, sementara menurut Hasan Al-Basri, yang dimaksud perbedaan di sini adalah fir rizqi, perbedaan dalam masalah ekonomi. Yusakhiru ba'duhum ba'dah, di mana disebabkan karena ada perbedaan ekonomi sehingga sebagian orang bisa mempekerjakan orang lain. Lalu dikomentari oleh Al-Hafidh Ibnu Katsir, wal masyhurus sahih al-awwal, pendapat yang masyhur dan yang sahih adalah pendapat yang pertama. Sehingga beliau kasih tafsir dari ayat ini, wala yazaluna mukhtalifina illa man rahima rabbuk, manusia senantiasa berbeda pendapat kecuali orang yang dirahmati oleh Allah. Kata beliau, maknanya adalah wala yazalul khulfu bainan nas, selalu terjadi perbedaan di antara umat manusia, fi adyanihim, baik dalam agama mereka, wa i'tiqadati milalihim, keyakinan agama mereka, wa nihalihim, agama mereka, wa madzahibihim wa araihim, madhab dan pendapat-pendapat mereka. Maka Ibnu Katsir mengatakan itu bagian dari kondisi yang tidak bisa dipisahkan, di mana dalam kehidupan manusia akan selalu terjadi perbedaan dalam agama,
keyakinan, madhab, dan pendapat. Baik. Pelajaran yang bisa kita ambil dari keterangan di atas. Karena ikhtilaf adalah sebuah keniscayaan kehidupan. Tidak bisa dipisahkan dari kehidupan manusia. Maka yang perlu kita pahami adalah manusia tidak bisa dipaksakan untuk satu pemahaman. Ini penting. Manusia nggak bisa dipaksakan untuk memiliki satu pemahaman. Kok bisa, Pak? Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan bagian dari sunnatullah kehidupan manusia itu berbeda pendapat. Sehingga gimana mereka bisa disatukan? Sementara bagian dari sunnatullah mereka selalu berbeda pendapat. Sehingga manusia tidak bisa dipaksakan dalam satu pendapat. Ada sebagian orang yang dia itu selalu merasa mempertanyakan, kenapa sih para ulama itu kok selalu berbeda pendapat? Ada pendapat A, pendapat B, pendapat C, dan beberapa pendapat yang lainnya. Sehingga kenapa mereka tidak satu pendapat? Jawabannya itu bagian dari sunnatullah. Tidak mungkin manusia itu disatukan dalam satu pendapat. Sehingga keheranan semacam ini telah dijawab dalam surat Hud ayat 118, wala yazaluna mukhtalifin. Manusia selalu berbeda pendapat. Kemudian yang kedua, konsekuensi dari hal ini adalah belajar perbedaan pendapat itu bukan sesuatu yang tercela. Jadi untuk yang pertama ini jawaban bagi sebagian orang yang dia merasa keheranan. Baru belajar agama, ini kok banyak beda pendapat ya, Ustadz ini bilang A, Ustadz ini bilang B, Ustadz ini bilang C. Kok beda-beda antara satu Ustadz dengan Ustadz yang lain. Akhirnya kadang dia misalnya merasa jengkel, kenapa harus terjadi perbedaan pendapat. Dan saya kira ini juga terjadi pada disiplin ilmu yang lain. Dalam bidang kedokteran misalnya, saya yakin terjadi perbedaan pendapat. Sehingga ada pendekatan herbalis, ada pendekatan kedokteran modern, ada pendekatan apalagi misalnya. Ya, masalah keroan saja dokter khilaf. Bainama yujizuhu wa mayamna'uhu, antara mereka yang membolehkan dan yang melarang. Kemudian yang kedua, tidak tercela belajar perbedaan. Salah satu takmir masjid, sebelum saya mulai ngisi pengajian, dia membisikkan ke saya, awas mas ya, tolong jangan singgung masalah perbedaan. Saya sendiri nggak tahu sebenarnya maksud orang ini apa. Cuman saya meraba, mungkin yang dimaksud adalah jangan menyinggung tahlilan, jangan menyinggung masalah yang itu agak sensitif di masyarakat. Kalau seperti itu insya Allah sudah menjadi bagian dari SOP dalam kajian umum. Kita perlu memahami kondisi mad'u, seperti apa kondisi masyarakat yang mendengar dan seterusnya. Tapi jika yang dimaksud adalah kita tidak boleh belajar perbedaan pendapat, ini jelas salah. Kenapa kita tidak boleh belajar perbedaan pendapat? Buku-buku para ulama yang berisi perbedaan pendapat itu sangat banyak. Imam Nawawi punya, Ibnu Qudamah punya, para ulama yang lain juga punya, Ibnu Katsir punya, ulama-ulama yang lain yang mereka membahas tentang ikhtilafat bainal ulama, perbedaan pendapat di kalangan ulama. Di situ dicantumkan berbagai macam perbedaan pendapat. Sehingga kalau ada orang yang dia menganggap bahwa belajar perbedaan itu tindakan yang tercela, terus di mana posisi Imam Nawawi, kitab Al-Majmu' Syarhul Muhadzab, yang isinya membahas tentang fikih perbandingan madhab. Dalam madhab Syafi'i beliau sampaikan, kemudian nanti beliau juga sebutkan dalam madhab-madhab yang lain. Bagaimana dengan posisi Ibnu Qudamah Al-Muwaffaq, yang beliau juga menyebutkan perbandingan madhab dalam kitabnya Al-Mughni, dan masih banyak karya-karya yang lain yang di situ menyebutkan perbedaan pendapat. Para ulama yang mereka menulis buku mutawwalat, buku yang berjilid-jilid yang panjang, rata-rata menyebutkan khilaf di antara sesama ulama.
Dan mereka hadirkan itu untuk dipelajari oleh para muridnya, murid-muridnya, dan generasi setelahnya. Sehingga membaca buku semacam ini dan menyampaikannya di masyarakat bahwa dalam masalah ini ada sekian pendapat, itu bukan hal yang tercela. Ada salah satu di antara sekelompok kaum muslimin yang dia itu paling anti belajar ikhtilaf fikih. Bahkan saya pernah mendengar langsung di antara tokoh mereka, ya meskipun bukan tokoh yang atas ya, yang dia suka berdakwah, dia mengatakan penyebab perpecahan kaum muslimin adalah belajar fikih. La haula wala quwata illa billah. Ini orang karena dia tidak tahu latar belakang perbedaan, sehingga dia menuduh bahwa ikhtilaf ulama, itu ikhtilaf di antara ulama adalah sebab perpecahan di kalangan kaum muslimin. Baik, nanti kita akan lihat ya tentang macam-macam khilaf sehingga kita bisa mendudukkan khilaf seperti apa yang boleh dan yang tidak boleh. Yang ketiga, adanya perbedaan itu jangan diperbanyak. Jadi ini sebuah realita, tapi realita ini realita yang kurang bagus, tidak bisa kita hindari, pasti akan ada ya. Namun statusnya kurang baik. Karena itulah Allah Subhanahu wa taala menyebut dalam ayat di atas, illa man rahima rabbuk. Manusia senantiasa berselisih pendapat kecuali orang-orang yang diberi rahmat oleh Rabbmu. Dan mereka yang diberi rahmat oleh Allah taala adalah mereka yang selamat dalam kejadian ikhtilaf itu. Sehingga bukan semakin memperkeruh suasana, tapi dia berusaha untuk memposisikan dirinya di tempat yang tepat. Orang yang selamat dialah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Artinya begini. Nabi sallallahu alaihi wasallam terkadang beliau menyebutkan realita di akhir zaman. Yang itu pasti terjadi, la muhalata, enggak mungkin bisa dihindari, pasti terjadi. Namun itu bukan pembenar untuk kejadian tersebut. Itu realita kehidupan, tapi hadis itu tidak bisa kita jadikan sebagai pembenar. Contohnya, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam pernah menyebutkan, kelak di akhir zaman, sayati ala nasi zamanun la yubalil mar'u aina akhadha min, aminal halal aminal haram. Akan datang satu zaman di tengah umat manusia di mana orang sudah tidak lagi peduli dari mana dia ambil harta, apakah dari yang halal ataukah dari yang haram. Hadis riwayat Bukhari. Apakah hadis ini boleh kita jadikan sebagai alasan pembenar? Berarti kita boleh bekerja di dunia yang haram? Ya. Karena kan nanti datang satu zaman di mana orang sudah nggak lagi peduli masalah pendapatan dari halal ataukah haram. Ya jelas tidak. Betul itu bagian dari realita yang tidak bisa kita pisahkan dari kehidupan. Namun itu bukan alasan pembenar bagi kita untuk melakukan pelanggaran. Ada salah satu di antara hadis yang dijadikan sebagai alasan para penggiat riba. Sehingga terjadilah khilaf antara penggiat riba dengan penggiat anti riba. Gitu ya. Ada dua penggiat. Penggiat riba ini mengatakan, percuma saja kalian itu berusaha untuk menghindari riba. Karena Rasulullah SAW pernah mengatakan bahwa di akhir zaman itu riba menyebar di mana-mana, ya, sampai orang yang berusaha untuk menghindarinya asabat min ghubariha, tetap terkena debunya riba. Ya, jadi sudahlah, nggak usah sok suci, kamu juga terkena debunya riba. Terus maksud lo gimana? Ya udah, mari kita riba bareng-bareng. La haula wala quwata illa billah. Jadi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menyampaikan itu sebagai bagian dari mukjizat beliau, di mana beliau mengabarkan tentang kondisi akhir zaman, tentang realita umat yang itu pasti terjadi, tapi itu bukan alasan bagi kita untuk melakukan pelanggaran. Termasuk juga misalnya zina tersebar, pembunuhan tersebar. Apakah itu bisa kita jadikan sebagai alasan? Jawabannya tidak. Baik. Umat manusia Allah sebutkan bagian dari realitanya pasti mereka akan berbeda pendapat. Apakah kemudian dengan itu lalu kita boleh
koar-koar mengatakan, mari kita ciptakan perbedaan pendapat sebanyak-banyaknya. Ya keliru. Diperkecil, jangan diperbanyak. Sehingga semakin mengerucut, semakin bagus. Baik. Meskipun tidak mungkin orang disatukan dalam satu pendapat. Sebagaimana tadi, semakin banyak orang yang meninggalkan riba makin bagus. Meskipun praktek itu tidak mungkin bisa hilang. Orang yang berusaha untuk mengambil yang halal itu bagus, dan kita arahkan semua manusia, mari kita tinggalkan harta haram, meskipun keberadaan manusia yang mereka sudah lupa dalam mengambil harta, apakah dari yang halal atau dari yang haram, itu tidak bisa dihindari dari kehidupan masyarakat. Baik. Selanjutnya jamaah yang dimuliakan Allah, muqaddimah yang kedua, bahwa khilaf itu bukan dalil. Khilaf itu bukan dalil. Ini penting ya. Karena ada sebagian orang yang dia suka bilang seperti ini. Pokoknya kalau kamu menjumpai perbedaan pendapat, kamu bebas milih manapun. Kamu bebas milih pendapat manapun. Kalau benar, kamu dapat pahala. Kalau salah, yang nanggung dosa ustadzmu. Kok enak kayak gini? Andaikan prinsip ini benar, kita nggak usah belajar agama. Biarkan kita untuk menjadi orang yang bodoh agama, tinggal ngikuti saja siapapun yang akan kita ikuti. Loh kenapa? Jadi ustadz, kalau pengikutnya benar milih ustadz, dia dapat pahala. Kalau salah, yang nanggung resiko ustadznya, pengikutnya nggak nanggung resiko. Ya kok enak, mending jadi pengikut kayak gitu, selamat dia dunia akhirat. Karena kalau salah kan dia nggak nanggung resiko apapun, yang nanggung dosanya siapa? Kiainya, ustadznya. Nggak bisa, ini prinsip apa? Gitu. Quran tidak mengajarkan semacam ini. Karena itu khilaf tidak bisa dijadikan sebagai dalil. Masih banyak orang yang punya anggapan seperti itu. Ya kan, selama masih ada ulama yang berpendapat seperti itu boleh. Lah terus, masuk kayak gitu? Selama masih ada, ini ranah perselisihan. Selama masih ada perselisihan, maka kita dikasih kelonggaran, boleh milih manapun. Salah kalau kayak gitu. Pemahaman itu keliru. Terus yang benar gimana? Islam tidak pernah menjadikan perbedaan pendapat sebagai dalil. Sehingga ketika ada orang yang melakukan tindakan kekeliruan, lalu dia beralasan, yang penting kan ini masih perbedaan pendapat ulama, jadi kamu jangan mengingkari saya. Ya. Loh, itu berdalil dengan khilaf. Dan khilaf itu bukan dalil. Justru sebaliknya, khilaf butuh dalil. Khilaf butuh dalil. Sehingga khilaf bukan dalil, tapi justru sebaliknya, khilaf itu butuh dalil. Apa dalil kalau khilaf butuh dalil? Dalilnya firman Allah Ta'ala di surat An-Nisa ayat 59. Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu ati'ullaha wa ati'ur rasul wa ulil amri minkum. Wahai orang-orang yang beriman, taatlah kalian kepada Allah, taatlah kepada Rasul dan ulil amri di antara kalian. Ya? Taatlah kepada tiga hal, kepada tiga sosok, Allah Ta'ala, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dan ulil amri. Lalu Allah katakan, fa in tanaza'tum fi syai'in, kalau kalian berbeda pendapat dalam masalah apapun, farudduhu ilallahi war rasul, maka kembalikanlah kepada Allah dan Rasul. Taatlah kepada tiga hal, Allah, Rasul, dan ulil amri. Tapi kalau kalian berbeda pendapat dengan siapa? Dengan Allah, dengan Rasul? Tidak mungkin. Karena Allah perintahkan, kalau kalian beda pendapat, kembalikanlah kepada Allah dan Rasulnya. Berarti beda pendapat dengan siapa di situ? Beda pendapat dengan manusia terakhir, yaitu ulil amri. Taatlah kepada Allah dan taatlah kepada Rasul, serta taatlah kepada ulil amri. Kalau kalian beda pendapat dengan ulil amri kalian, maka kembalikanlah kepada Allah dan Rasulnya. Berbeda pendapat dengan ulil amri berarti berbeda pendapat dengan sesama manusia. Makanya Allah katakan wa ulil amri minkum, ulil amri di kalangan kalian.
maka kembalikanlah kepada rujukan pertama dan yang kedua, kepada Allah dan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jika kalian beriman kepada Allah dan hari akhir, in kuntum tu'minuna billahi wal yaumil akhir. Baik. Sehingga ayat ini menunjukkan bahwa kalau terjadi perbedaan pendapat, itu bukan dijadikan sebagai dalil. Justru Allah ajarkan kalau terjadi perbedaan pendapat, cari dalil untuk menentukan mana di antara pendapat yang benar. Prinsip yang sangat sederhana. Artinya apa? Memilih pendapat akan dipertanggungjawabkan di akhirat. Sehingga jangan jadikan khilaf sebagai dalil, tapi ketika terjadi khilaf, kita dituntut untuk memilih pendapat mana yang paling mendekati kebenaran sesuai dengan kemampuan masing-masing hamba dalam memilihnya, dan nanti akan dia pertanggungjawabkan di akhirat. Karena itulah orang yang memilih pendapat yang salah, maka dia akan menanggung akibatnya ketika dia menghadap Allah Azza wa Jalla. Allah berfirman di surat Furqan, wa yauma ya'addu adh-dhalimu 'ala yadayhi. Coba kita buka ya. Surat Furqan. Allah berfirman di surat Furqan, wa yauma ya'addu adh-dhalimu 'ala yadayhi. Silakan dibuka surat Furqan ayat 27. Coba kita buka surat Furqan ayat 27. Wa yawma ya'addu adh-dhalimu 'ala yadayhi yaqulu ya laitani ittakhadtu ma'ar rasuli sabila. Pada hari di mana orang zalim itu gigit jari. Gigit jari menunjukkan penyesalan. Yaqulu, dia mengatakan, ya laitani ittakhadtu ma'ar rasuli sabila. Andaikan saya mengambil jalan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ya wailata laitani lam attakhidh fulanan khalila. Andaikan dulu saya tidak menjadikan si fulan itu sebagai teman dekatku, sebagai pembimbingku, sebagai murabbiku, sebagai ustadku, sebagai kiaiku. Andaikan dulu saya tidak menjadikan dia sebagai panutan agamaku. Laqad adallani 'ani dzikri ba'da idja'ani. Sungguh dia telah menyesatkanku dari peringatan yang benar ba'da idja'ani, setelah datang kepadaku. Wa kana syaitanu lil insani khadula. Dan setan itu tidak mau membantu manusia. Jadi ayat ini menggambarkan orang ketika secara sengaja memilih pendapat yang salah, dan dia sudah mendapatkan keterangan kalau ini salah, tapi dia tetap nekat memilihnya, maka akan menjadi sumber penyesalan ketika dia menghadap Allah Subhanahu wa taala. Ya. Sehingga tidak ada istilah kalau terjadi perbedaan pendapat, kamu bebas pilih pendapat. Kalau terjadi perbedaan, kamu bebas pilih pendapat. Ini istilah yang salah. Seperti ini keliru. Yang benar, kalau terjadi perbedaan, kamu dituntut untuk mencari pendapat yang paling mendekati kebenaran. Ya. Jika tidak, ya, maka nanti kamu akan mempertanggungjawabkannya di akhirat. Selanjutnya, benarkah khilaf itu rahmat? Pertanyaan yang ma'ruf di masyarakat. Ada orang yang sering mengatakan ikhtilafu rahmati rahmatun. Ikhtilafu ummati rahmatun. Dan itu dianggap sebagai sabda Nabi SAW, bahkan diceramakan. Nabi SAW bersabda, ikhtilafu ummati rahmah. Perbedaan pendapat di antara umatku itu rahmat. Sekarang coba kita lihat keterangan Syekh bin Baz. Laisa bisahihin. Laisa min kalamin Nabi SAW. Itu enggak benar, itu bukan sabda Nabi SAW. Laisa min kalamin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Innama huwa min kalami ba'dit tabi'in. Tapi itu perkataan sebagian tabi'in. Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak pernah mengucapkan hal ini.
Ba'du tabi'in qal, sebagian tabi'in mengatakan, ma ara ashaban nabi sallallahu alaihi wasallam ikhtalafu illa rahmatan minallah. Yang aku tahu, ketika sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam mereka berbeda pendapat, maka itu merupakan rahmat dari Allah. Artinya apa? Sahabat itu kan muridnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan mereka yang paling tahu tentang sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam dibandingkan generasi setelahnya. Karena mereka lah yang mendengar langsung, melihat langsung praktek Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sehingga mereka yang paling paham. Lalu misalnya terjadi khilaf. Ada 3 pendapat sahabat, A, B, C. Ketika terjadi khilaf di antara para sahabat ini, memberikan kesempatan bagi generasi setelahnya untuk menimbang mana di antara pendapat ini yang lebih mendekati sunnah. Dan upaya itu akan menjadi bagian dari amal seorang hamba, yaitu upaya berijtihad. Alladzina yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsana. Orang yang mendengar pendapat-pendapat dan dia mengambil mana yang paling tepat. Yakni maksud beliau, maksud tabi'in ini, kata Syekh bin Baz, hatta yandural mujtahidu wa yata'ammalu dalil. Sehingga seorang mujtahid bisa menyimak, merenungkan dalil, mana di antara pendapat ini yang lebih mendekati kebenaran, dan itu akan menambah wawasan bagi dia, dan itu bagian dari amal, karena mujtahid itu akan mendapatkan pahala. Fal ikhtilafu bainal ulama fihi masalihun lil muslimin, fihi masalih lil muslimin. Ketika terjadi ikhtilaf di antara ulama, maka di sana terdapat maslahat bagi kaum muslimin. Wa in kana al-ijtima'u afdalu wa ahsan. Meskipun persatuan itu lebih afdal dan lebih baik. Dalam istima' di sana ada rahmat dan kebaikan. Sebagaimana yang Allah firmankan dalam Al-Qur'an, wala yazaluna mukhtalifin illa man rahima rabbuk. Manusia senantiasa berbeda pendapat kecuali yang dirahmati oleh Allah Ta'ala. Ar-rahmatu ma'al jamaah, sehingga rahmat itu bersama jamaah. Intinya dari penjelasan beliau bahwa pernyataan ikhtilafu ummati rahmah tidak boleh kita sebut sabda Nabi SAW, karena Nabi SAW tidak pernah mensabdakan demikian. Dan apakah kalimat itu benar? Benar dari satu sisi, ya, dan bisa jadi keliru dari sisi yang lain. Benar dari sisi di mana keberadaan perbedaan pendapat sahabat dan para ulama-ulama kibar itu memberikan kesempatan bagi generasi setelahnya untuk mencari tahu, merenungkan mana di antara perbedaan pendapat ini yang lebih mendekati kebenaran. Dan itu menjadi tambahan amal bagi dia. Sehingga kalau Bapak Ibu membaca perbedaan pendapat ulama, ya, misalnya Imam Fulan berpendapat demikian, Imam Fulan berpendapat demikian, lalu Anda pelajari alasannya, itu kan tambah beban bagi kita, ya. Ketika kita belajar nambah beban, tapi tambah beban itu insya Allah nambah pahala, karena kita sedang menimbang mana di antara pendapat ini yang lebih sesuai dengan kebenaran. Dan itu bagian dari upaya menjalankan perintah Allah, fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ilallahi war rasul. Kalau kalian beda pendapat dalam masalah apapun, kembalikanlah kepada Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Baik. Dan tidak tepat dari sisi yang lain, yaitu dari sisi disebut bahwasanya khilaf lebih baik dibandingkan persatuan. Itu keliru. Jelas ijma' lebih baik dibandingkan khilaf. Meskipun kalau ada khilaf bisa berpotensi sebagaimana yang pertama. Namun kalau disebut ikhtilaf itu lebih baik, keliru. Sehingga kalau ada anggapan ya, adanya perbedaan itu lebih baik, tidak selalu. Bisa jadi perbedaan itu menjadi sumber fitnah, ya, malapetaka bagi umat manusia. Nah, kita lanjutkan.
Berikutnya kita akan mengenal macam-macam ikhtilaf. Ikhtilaf atau khilaf ada dua. Ada khilaf tanawwu, ada khilaf tadad. Ada khilaf yang at-tanawwu, salah nulisnya. Khilaf at-tanawwu dan ada khilaf tadad. Khilaf tanawwu artinya adalah perbedaan pendapat yang sifatnya ragam. Dalam arti adanya perbedaan itu semua diajarkan. Semua diajarkan. Maksudnya gimana? Nabi SAW mengajarkan banyak alternatif. A, B, C, D, E. Beliau ajarkan semua. Contohnya apa, Pak? Misalnya aneka redaksi doa iftitah. Ada yang kalimatnya Allahumma ba'id baini wa baina khataayaya kama ba'adta bainal masyriqi wal maghrib sampai selesai. Ada yang kalimatnya Allahu akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. Ada yang kalimatnya subhanakallahumma wa bihamdik wa tabarakasmuka wa ta'ala jadduka wa la ilaha ghairuk, dan redaksi yang lain. Ketika sujud juga seperti itu, rukuk juga sama. Ada yang kalimatnya subhana rabbiyal azim, ada yang subhana rabbiyal azim wa bihamdi, dan ulama beda pendapat tambahan wa bihamdi ini sahih ataukah tidak. Ketika tasyahud at-tahiyatu lillah wassalawat wat thayyibat, ada yang versi at-tahiyatul mubarakatus salawatut thayyibatu lillah versi Ibnu Abbas, dan aneka yang lainnya. Adzan Nabi SAW itu atau sahabat ketika adzan itu ada dua redaksi, tapi yang satu nggak ma'ruf. Adzannya Abu Mahdhurah tidak lebih ma'ruf dibandingkan adzannya Bilal. Muadzin Nabi SAW di Masjid Nabawi ada dua, Bilal dan Abdullah bin Umi Maktum. Di Masjidil Haram muadzin beliau adalah Abu Mahdhurah. Dan adzannya Abu Mahdhurah ini kurang ma'ruf, padahal ada redaksi yang berbeda, yaitu tarji, pengulangan. Nah, model seperti ini semuanya diajarkan Nabi SAW. Sehingga Anda mau praktek A, mau praktek B, praktek C, silahkan, semuanya boleh dilakukan. Nah, dan dalam khilaf tanawwu yang lebih tepat adalah kita amalkan secara bergantian. Sehingga kadang kita saat tasyahud kita membaca at-tahiyatu lillah wassalawatu wat thayyibat, tasyahud versi Ibnu Mas'ud. Di lain waktu kita membaca at-tahiyatul mubarakatus salawatut thayyibatu lillah. Ketika ditanya orang, kamu ini NU apa Muhammadiyah sih? Loh kenapa? Tasyahudmu kok kadang NU kadang Muhammadiyah? Itu efek ketika orang tidak kenal sunnah tanawwu. Sehingga dia anggap yang benar satu, padahal sebenarnya semuanya diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sehingga mau pakai doa A, redaksi B, redaksi C, silahkan. Yang ketiga adalah khilaf tadad. Khilaf at-tadad. Perbedaan at-tadad artinya perbedaan yang saling bertentangan. Sehingga tidak mungkin kedua-duanya itu benar, itu tidak mungkin. Maka tidak mungkin pendapat A dan sekaligus B keduanya benar, itu tidak mungkin, karena saling bertentangan. Misalnya apa, Pak? Oh, banyak sekali. Misalnya antara yang menghukumi halal dengan haram. Ada yang mengatakan ini boleh, ada yang mengatakan ini haram. Itu kan tidak mungkin dua-duanya benar. Ya sudah, Pak, kita kompromikan aja. Yang benar adalah bisa halal, bisa haram. Wah, aneh, Pak, kalau kayak gitu. Pasti salah satu yang benar. Kalau nggak halal, haram. Itu kalau kita bicara halal haram. Yang lain misalnya, antara yang mengatakan wajib dan terlarang.
Menurut pendapat A ini wajib, menurut pendapat B itu haram. Terus ini yang benar gimana? Ya, Pak, kita kompromikan aja. Bisa wajib, bisa haram. Tidak mungkin kayak gitu. Pasti hanya ada satu yang benar. Ya. Misalnya, ya, saya kasih contoh. Dalam mazhab Hanafiyah, membaca Al-Fatihah itu bukan rukun sholat. Dan bukan pula wajib sholat. Yang wajib sholat itu baca Quran. Terserah mau surat apapun. Sehingga orang boleh misalnya Allahu Akbar, inna a'tainakal kautsar fasholli li rabbika wanhar. Inna syani'aka wal abtar. Allahu Akbar ruku'. Sah dalam Hanafiyah. Karena menurut Hanafiyah Al-Fatihah itu bukan bagian dari rukun salat, bukan pula wajib salat. Tapi menurut jamaahir ulama, Al-Fatihah rukun salat. Sehingga ada orang yang salatnya seperti itu dia batal. Karena dia tidak baca Fatihah. Dan itu tidak mungkin digabungkan. Dua pendapat ini tidak mungkin. Dan masih banyak yang lainnya. Untuk menyebutkan ini cukup banyak di masyarakat kita ya. Nah, untuk khilaf tadad yang saling bertentangan, maka para ulama memberikan rincian. Di sana ada yang mu'tabar, khilafun sa'id, dan ada yang tidak mu'tabar. Mu'tabar itu artinya diperhitungkan. Diperhitungkan. Ada yang tidak mu'tabar, berarti tidak diperhitungkan. Sa'id itu artinya boleh. Ada perbedaan yang ditoleransi, dan ada yang ghairu sa'id tidak boleh, tidak ditoleransi. Artinya apa? Kalau perbedaan seperti ini kita hargai, ini perbedaan. Kalau yang kayak gini tidak kita hargai. Jelas ini yang satu pendapat yang menyimpang. Kalau tidak boleh dikatakan sesat misalnya. Tapi sama ya, menyimpang dengan sesat. Contohnya apa, Pak? Baru-baru ini ada yang mengatakan bahwa zina itu halal dengan konsep milkul yamin. Berarti terjadi perbedaan pendapat ulama antara yang mengatakan zina haram dan yang mengatakan zina halal. La haula wala quwata illa billah. Ini pendapat yang baru datang mengatakan zina halal bisa sampai pada tingkatan kekufuran kalau orang sampai meyakininya. Karena perbuatan zina itu jelas haram, ma'lumun minad din bid-darurah, dipahami oleh seluruh orang, oleh seluruh muslim. Sehingga adanya perbedaan pendapat itu tidak diperhitungkan, artinya tidak ditoleransi. Apakah Abu Bakar itu penduduk surga ataukah penduduk neraka? Ada dua pendapat. Kaum muslimin meyakini Abu Bakar penduduk surga. Orang Syiah meyakini Abu Bakar kekal di neraka. Apakah perbedaan pendapat ini dihargai? Tidak. Kalau itu semuanya dihargai, ya, maka pendapat orang yang nggak jelas pun nanti diakui. Ya. Misalnya, apakah betul Mirza Ghulam Ahmad itu nabi ataukah bukan? Ya, ini nggak perlu disinggung lah perbedaan pendapat kayak gini. Udah jelas yang satu menyimpang. Dalam khilaf tadad kebenaran hanya satu, karena tidak mungkin dua hal yang bertentangan kedua-duanya benar itu tidak mungkin. Allah berfirman, afala yatadabbaruna al-Qur'an walau kana min indi ghairillahi lawajadu fihi ikhtilafan katsira. Apakah mereka tidak memperhatikan Al-Qur'an? Kalau kiranya Quran itu datang dari selain Allah, kalau kiranya Quran itu bukan dari sisi Allah, tentulah mereka akan mendapatkan pertentangan yang banyak di dalamnya. Sehingga nggak mungkin kebenaran yang datang dari Allah itu saling bertentangan, itu nggak mungkin. Maka tidak mungkin perbedaan pendapat, yang satu pendapat A, yang satu pendapat B, lalu keduanya benar, itu nggak mungkin. Padahal perbedaan ini saling bertentangan. Kalau yang kasus tadi, yang khilaf tanawwu, yang itu sifatnya ragam, itu semuanya benar.
Tapi kalau yang ini tidak mungkin dua-duanya benar. Baik. Sehingga dalam khilaf tadad, kebenaran hanya satu, tidak mungkin berbilang. Hanya satu. Sekarang kita akan bicara khilaf mu'tabar. Dan tadi kebenaran hanya satu ini kita bertanggung jawab untuk mencari tahu. Ya. Ketika terjadi perbedaan pendapat, maka kita diminta untuk mencari tahu mana yang paling mendekati kebenaran ya, untuk kita amalkan. Selanjutnya ikhtilaf yang mu'tabar. Mu'tabar tadi artinya apa? Diperhitungkan. Artinya perbedaan itu dihargai. Berarti ada perbedaan yang tidak dihargai. Yang tidak dihargai saya kesampingkan. Sekarang kita bicara perbedaan yang dihargai. Contoh yang tidak dihargai tadi ya. Orang ngawur ngomongnya, mengatakan A, B, C, tidak punya landasan sama sekali, ya, jelas tidak dihargai. Perbedaan pendapat apakah Aisyah itu berzina ataukah tidak. Terjadi khilaf antara kaum muslimin dengan orang Syiah. Terjadi perbedaan pendapat apakah Nabi Isa itu Yesus anak Tuhan ataukah tidak. Terjadi khilaf antara kaum muslimin dengan orang Nasrani. Kalau itu semuanya dihargai, ya tidak relevan. Karena tidak boleh dibandingkan antara emas yang bernilai dengan kotoran, meskipun bisa jadi warnanya sama. Ini semisal dengan ini. Waduh, jangan dibandingkan kayak gini. Yang satu tuh najis, yang satu benda najis. Tayyib. Tidak semua khilaf mu'tabar, tidak semua khilaf diakui. Ulama mengatakan laisa kullu khilafin ja'a mu'tabaran illa khilafun lahu khaddun minan nadhar. Tidak semua khilaf itu dihargai kecuali perbedaan pendapat yang punya sisi alasan yang diperhitungkan. Allah berfirman, "Walau syaa rabbuka la ja'alan nasa ummatan wahidah wa la yazaluna mukhtalifin illa man rahima rabbuk." Manusia selalu berbeda pendapat, dan kecuali orang yang dirahmati oleh Allah, kata Hasan Al-Basri. Adapun orang yang dirahmati oleh Allah, fa innahum, mereka adalah orang yang tidak berbeda pendapat dengan perbedaan yang yadurruhum, yang membahayakan mereka. Yang dimaksud dengan illa man rahima rabbuk, orang yang dirahmati oleh Allah dalam perbedaan pendapat adalah mereka berbeda pendapat, tapi dalam hal yang tidak membahayakan bagi mereka. Perbedaan pendapat yang tidak sampai membahayakan mereka. Di sini beliau rahimahullah menjelaskan bahwa para ulama, orang-orang yang mulia, mereka berbeda pendapat dengan perbedaan pendapat yang sifatnya mubah, la yadurruhum, sehingga tidak membahayakan mereka. Kesimpulan sebaliknya, bahwa orang selain mereka, selain ulama yang berbeda pendapat, darun, maka itu membahayakan bagi mereka. Wa wal ikhtilaful muharram, dan itulah perbedaan pendapat yang haram. Imam Syafi'i juga pernah punya perkataan yang semisal. Beliau mengatakan, qala Syafi'i, kata Syafi'i, qala li qail, ada orang yang bertanya kepadaku, fa inni ajidu ahlal ilmi qadiman wa hadithan mukhtalifin fi ba'di umurihim. Saya jumpai para ulama sejak dulu sampai sekarang, mereka selalu beda pendapat. Fa hal yasa'uhum dzalik? Apakah itu diperbolehkan? Orang ini bertanya, wahai Imam Syafi'i, dari dulu sampai sekarang ulama itu beda pendapat. Apakah itu diperbolehkan? Faqultu lahu, maka aku sampaikan kepada orang ini, al-ikhtilafu min wajhain. Ikhtilaf itu ada dua bentuk. Ahaduhuma muharram, yang satu hukumnya haram. Wala aqulu dzalika fil akhar. Untuk yang kedua, saya enggak katakan haram. Untuk yang kedua, ikhtilaf yang kedua saya tidak katakan haram.
dan itulah ikhtilaf yang terjadi di kalangan para ulama. Imam Asy-Syatibi rahimahullah juga mengatakan bahwa ikhtilaf yang muktabar itu ada, yaitu yang datang dari seorang mujtahid an ahlihi, dari ahlinya. Dan yang kedua, ikhtilaf yang ghair muktabar, tidak diperhitungkan, yaitu yang datang dari orang yang tidak ngerti agama, bukan ahlinya. Saya ambil bagian intinya saja, karena semisal dengan perkataan Imam Syafi'i dan Hasan Al-Basri. Baik, selanjutnya yang penting adalah apa syarat ikhtilaf yang diperhitungkan. Pertama, berasal dari orang yang merupakan ahlinya. Sehingga kalau terjadi perbedaan pendapat dalam masalah agama, berarti perbedaan itu terjadi di antara para ahli agama. Orang awam kok punya pendapat, dihitung enggak? Ya, misalnya Imam A mengatakan A, Imam B mengatakan B, Imam C mengatakan C. Lalu tiba-tiba Z yang dia nggak kenal agama, belajar bahasa Arab aja baru sebulan, kemudian dia berpendapat Z, loh kok kamu beda sendiri? Pendapat ini bisa nggak disejajarkan dengan pendapatnya ulama? Nggak bisa. Maka pendapat orang awam, pendapat orang yang tidak memahami agama dengan baik tidak diperhitungkan. Anda para dokter misalnya, terjadi perbedaan pendapat. Dokter satu mengatakan amputasi, nggak ada ampun. Dokter dua mengatakan, oh nggak usah amputasi, lanjutkan, diobati aja. Dokter tiga mengatakan, kasih toleransi sebulan. Sebulan ini kita obati, kalau nggak ada baru amputasi. Terjadi perbedaan pendapat. Saya bicara, menurut saya jangan diamputasi, jangan dibiarkan selama sebulan, tapi misalnya saya ngasih pendapat X, Anda tentu akan mengatakan, lo siapa? Tidak punya disiplin, latar belakang disiplin ilmu kedokteran, nggak pernah belajar ini, sehingga pendapat saya dianggap nggak dianggap. Kenapa? Kamu ini siapa berpendapat seperti itu? Karena saya tidak punya disiplin ilmu kedokteran. Nabi SAW pernah bersabda, Al-qudatu salasatun. Hakim itu ada 3. 2 masuk neraka, 1 masuk surga. Siapa saja itu? Pertama, orang yang tahu kebenaran, faqadha bihi, dan dia menerapkan kebenaran itu dalam keputusannya, fahuwa fil jannah, maka dia masuk surga. Wa rajulun arafal haqqa, yang kedua orang yang tahu kebenaran, falam yaqdi bihi, tapi dia tidak terapkan kebenaran itu dalam keputusannya, wa jara fil hukmi, dan dia zalim ketika menghukumi, fahuwa finnar, maka dia di neraka. Wa rajulun lam ya'rifil haqqa, orang yang enggak kenal kebenaran, dia buta tentang masalah kebenaran. Faqadha linnasi an jahlin, lalu dia memutuskan perkara manusia dengan kebodohannya, fahuwa finnar, maka dia di neraka. Dan Nabi SAW tidak ngasih rincian apakah dia benar ataukah tidak. Pokoknya orang bodoh memutuskan masuk neraka. Kata Ibnu Qayyim, mufti juga ada 3. Sebagaimana qadhi ada 3. Hadis ini berbicara tentang qadhi. Tapi kata Ibnu Qayyim, mufti, orang yang beri fatwa juga seperti itu. Wala farqa bainahuma, enggak ada bedanya. Selain kalau qadhi keputusannya mengikat, kalau mufti keputusannya tidak mengikat. Sehingga orang yang bicara agama, memberi fatwa, ada 3. Pertama, yang tahu kebenaran dan dia menyampaikan kebenaran itu, dia fatwakan kebenaran itu, maka insya Allah ini seperti qadhi yang jenis pertama, masuk surga. Yang kedua, dia tahu kebenaran tapi dia fatwakan menyimpang dari kebenaran, dia masuk neraka. Yang ketiga, orang yang ngasih fatwa
dengan kebodohannya masuk neraka juga. Meskipun bisa jadi benar. Ada orang tanya kepada bapak atau kepada ibu, kayak gini boleh nggak sih? Menurutku sih boleh, tak apa-apa, boleh aja, lanjut aja. Boleh ya, alhamdulillah, tenang saya sekarang. Jadi temannya yang bodoh agama tanya sama temannya, yang temannya ini juga nggak ngerti agama, sehingga terbitlah fatwa dari orang jahil, fatwa dari orang yang nggak ngerti agama. Meskipun bisa jadi fatwa ini benar, dalam perkembangannya mereka berdua ngaji, lalu mendengar sang ustadz menyampaikan dalil. Tuh, itu lihat tuh, yang kemarin saya sampaikan sesuai kan dengan apa yang disampaikan ustadz? Sesuai itu. Kemarin kamu bisa jawab kayak gitu dari mana? Ngarang. Wah, bahaya itu, jangan ngarang. Meskipun bisa jadi benar, tetap apa? Berdosa. Yang kedua, perbedaan pendapat tidak boleh menyalahi ijma yang absolut, ijma qat'i. Jadi tidak boleh ada pendapat yang menyalahi ijma. Ma khalafa ijma' al-ummah, apa yang menyalahi ijma' maka kita pastikan dia batil. Karena ijma' itu bagian dari dalil yang absolut, sehingga tidak ada kemungkinan lain kecuali benar. Dan orang yang menyalahi ijma' tidak mungkin dia berada di pihak yang benar, tidak mungkin. Ulama sepakat haram, tiba-tiba ada orang yang mengatakan, enggak kok, menurut saya halal. Udah, pendapat kamu nggak dihitung. Sudah ada kesepakatan kalau ini haram. Sehingga kalau orang sudah sepakat riba itu haram, lalu tiba-tiba ada tokoh masyarakat yang mengatakan riba halal, nggak diperhitungkan. Saya ketika ditanya orang, kan ada itu beberapa tokoh masyarakat Indonesia yang menghalalkan bunga bank. Terus itu gimana? Ya, saya jawab, bisa jadi itu menyalahi ijma'. Ijma' siapa? Ijma'nya para ulama kontemporer yang menjumpai bank. Meskipun di masa silam tidak ada, karena bank muncul belakangan. Dalam salah satu muktamar yang diselenggarakan di Mesir, ya. Allah alam itu apakah Majma' Fikih Islami atau apa, yang itu dihadiri oleh lebih dari 300 ulama dari berbagai negara. Sebagaimana yang dikutip dalam buku Ahkam Malil Haram, 300 ulama ini mereka secara aklamasi dalam satu forum itu menyatakan bahwa bunga bank adalah riba yang haram, sehingga tidak diperbolehkan. Nah, jika ada orang di zaman sekarang lalu dia mengatakan bunga bank nggak apa-apa, boleh, ya, maka ini fatwa yang menyalahi ijma', tidak perlu digubris. Nah, ijma' qat'i ada dua. Yang pertama, yang jelas diketahui ada di tengah umat ini, seperti wajibnya melaksanakan beberapa kewajiban Islam. Sholat itu wajib, itu ijma'. Kalau ada orang yang mengatakan enggak, sholat itu pilihan, maka dia pendapat yang menyalahi ijma'. Atau haramnya perbuatan al-fawahish al-ma'lumah, perbuatan dosa-dosa yang jelas. Zina haram, jelas tuh. Masih ada orang yang mengatakan zina halal, itu pendapat yang tidak perlu digubris. Ya. Kemudian apa lagi misalnya? Khamar itu haram, jelas. Babi itu haram, jelas. Meskipun ada orang yang mempromosikan babi, nggak perlu digubris, karena jelas itu haram. Asani yang kedua, ijma' sukuti, ijma' yang bukan secara aklamasi, ijma' diam, ya. Artinya tidak ada pengingkaran apapun ketika ada banyak indikator yang menunjukkan kalau itu qat'i, kalau itu absolut. Tayyib. Dan kita bisa mengetahui itu ijma' ataukah tidak
salah satunya adalah dari keterangan ulama. Kemudian yang ketiga, tidak keluar dari rentang pendapat para ulama sebelumnya. Artinya bukan pendapat baru. Maksudnya gimana? Kalau ada 5 pendapat ulama dalam satu masalah A, pendapat 1, 2, sampai 5, maka kita tidak boleh membuat pendapat yang ke-6. Karena berarti pendapat baru kita ini keluar dari rentang pendapatnya ulama. Paham ya? Contoh. Terjadi perbedaan pendapat, apakah kunut subuh itu wajib sholat ataukah tidak perlu dikerjakan. Ada yang mengatakan wajib, dan itu pendapat Syafi'iyah. Dan ada yang mengatakan tidak perlu dikerjakan. Lalu Anda datang sebagai pemberi pendapat yang baru. Menurut saya, kunut subuh itu sesuka hati kita. Mau kunut silahkan, nggak kunut silahkan. Kunut oleh, kunut oleh. Ya. Dalam rangka untuk mengkompromikan kedua pendapat itu. Ya ini justru ngawur kamu. Loh ini kan dalam rangka untuk kompromi pendapat. Daripada berantem terus, ya sudahlah. Mau kunut silahkan, nggak kunut silahkan. Ini menurut saya ya. Sehingga kunut itu kembali kepada keinginan masing-masing individu. Kadang saya kunut, kadang saya tidak. Kamu menggunakan pendapat yang ketiga. Kamu menyatakan pendapat yang ketiga, yang itu tidak ada imamnya. Berarti kamu keluar dari 2 pendapat tadi. Ini misal ya, ini contoh ya. Nah, kata Syekhul Islam, kullu qaulin yanfaridu bihil mutaakhir. Semua pendapat yang itu baru muncul belakangan dan orangnya sendirian, orang belakangan ini sendirian, artinya tidak punya pendahulu. Lam yasbiqhu ilaihi ahadun minhum, tidak ada satupun orang yang mendahului dia dalam berpendapat, fa innahu yakunu khata'an, maka jelas itu salah. Sebagaimana kata Imam Ahmad bin Hanbal, iyyaka an tatakallama fi mas'alatin laisa laka fiha imamun, jangan kau bicara dalam satu masalah sementara kau tidak punya imamnya. Jangan kau bicara dalam masalah agama sementara belum ada orang sebelum Anda yang mengatakan seperti itu. Dan itu jadi kaidah ya. Jadikan itu sebagai kaidah dalam masalah agama. Jangan bicara dalam masalah agama sementara kita tidak punya pendahulu yang pernah mengatakan itu. Ya. Karena kalimat ini berbahaya. Pendapat ini menjadi pendapat yang berbahaya. Abul Hasan Al-Asy'ari dalam risalah ila ahli tsaghar, beliau mengatakan, wajma'u ala annahu la yajuzu li ahadin. Ulama sepakat tidak boleh bagi siapapun untuk keluar dari rentang pendapat sahabat yang mereka sepakati dan yang mereka perselisihkan atau dalam takwil mereka. Karena kebenaran tidak boleh keluar dari pendapat mereka. Sehingga kalau sahabat mereka berbeda pendapat menjadi 3 pendapat, A, B, C misalnya. Lalu Anda nyempil punya pendapat D, nah ini nggak diperhitungkan, nggak boleh. Karena pendapat Anda, karena mereka berarti ijma, yang ada cuma 3 ini, 4 tuh nggak ada. Maka berpendapat keempat ini adalah pendapat yang salah. Wallahu ta'ala alam, demikian yang bisa kita sampaikan, dan apa yang kami aturkan di sini sifatnya hanya pengantar. Ya, tentu masih banyak catatan yang lain ya, dalam masalah khilaf yang belum kita bahas, yang mungkin barangkali Anda jumpai dalam kajian yang lain. Semoga pengantar ini bermanfaat. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Jadi sudah ada beberapa pertanyaan Pak Ustadz dari para jamaah. Yang pertama saya akan menyampaikan, yang pertama adalah Ustadz, apa definisi usul dan furu? Apakah khilaf dapat terjadi pada hal-hal usul?
Kurang lebih demikian Pak Ustadz. Apa definisi usul dan furu'? Secara bahasa, usul itu artinya pokok, furu' artinya cabang. Itu makna secara bahasa. Dan bolehkah kita membagi agama ini dengan usul dan furu'? Ada sisi yang mengatakan boleh dan ada sisi yang mengatakan dilarang. Yang benar jawabannya boleh, tapi dengan pemahaman yang benar. Jika kita memahami dalam agama ini ada usul dan furu', dengan arti bahwa usul itu hanya masalah akidah saja, sedangkan furu' itu selain masalah akidah, maka ini pembagian usul dan furu' yang salah. Karena usul itu tidak hanya masalah akidah saja, masalah fikih pun ada yang bagian usul. Sholat itu bagian usul. Rukun-rukun Islam yang lain juga bagian dari usul. Terus, jika kita mengakui agama bisa dibagi ke dalam usul dan furu', lalu batasannya apa? Batasan yang lebih tepat adalah usul adalah permasalahan di mana kita tidak boleh menyimpang darinya. Kita tidak boleh beda, sehingga harus satu suara. Karena itu bagian dari prinsip. Contohnya wajibnya sholat. Contoh yang lain wajib puasa. Kemudian hal-hal yang dimana itu menjadi ijma kaum muslimin. Meskipun itu dalam urusan ibadah, dalam urusan muamalah dan yang lainnya. Riba itu haram, jelas menjadi ijma kaum muslimin. Sehingga meyakini riba itu haram bagian dari usul. Kalau ada orang yang sampai mengatakan, enggak kok riba ada dua. Riba yang saling ridho dan riba yang tidak saling ridho. Yang saling ridho halal, yang tidak saling ridho haram. Maka ini berarti sudah menyalahi bagian usul. Sedangkan furu' adalah perkara agama di mana ditoleransi ketika terjadi perbedaan di situ. Artinya ketika tidak satu suara ditoleransi. Sehingga tidak sampai menyebabkan orang itu dianggap telah melakukan penyimpangan dalam masalah agama. Misalnya perbedaan antara kunut dan tidak kunut ketika subuh. Perbedaan antara ketika tasyahud itu apakah jari digerakkan ataukah diem. Perbedaan antara sedekap ataukah dilepas. Perbedaan dalam menetapkan misalnya nisab zakat mal dan seterusnya. Apakah menggunakan emas ataukah menggunakan perak. Nah, itu hal-hal detail yang dia bagian dari cabang yang di situ ada banyak perbedaan, dan perbedaan di sini tidak menyebabkan penilaian antara sesat dan tidak sesat, antara menyimpang dan tidak menyimpang. Itu yang dimaksud keberadaan furu'. Sehingga kita boleh membagi agama menjadi usul dan furu' dengan pemahaman seperti tadi ya. Usul itu harus satu suara. Orang yang keluar dari situ maka bermasalah dari sisi agamanya, bisa sampai pada tingkatan kafir atau tingkatan dia menyimpang dalam masalah akidah maupun dalam masalah prinsip. Sedangkan kalau furu', adanya perbedaan itu masih ditoleransi. Ketika terjadi tidak menyebabkan orang itu kemudian disebut sebagai orang yang menyimpang. Wallahu a'lam. Ada lagi pertanyaan lain. Apakah perbedaan antara ikhtilaf dengan iftiraq, Ustaz? Secara istilah, kadang penggunaan kata iftiraq itu lebih banyak digunakan untuk perbedaan yang berisi permusuhan. Ya. Makanya Nabi SAW mengatakan, وَسَتَفْتَرِكُ أُمَّتِي عَلَى 73 firqah. Umatku akan terpecah menjadi 73 firqah. Yang di situ beliau sebut kulluha finnar illa wahidah. Semuanya di neraka kecuali satu. Dan ini berbicara untuk kaum muslimin sendiri. Karena Nabi SAW telah menyebutkan Yahudi terpecah jadi 71 golongan. Nasrani 72. Umat Muhammad SAW jadi 73. Semuanya di neraka kecuali satu. Sehingga iftiraq itu konotasinya selalu buruk. Sedangkan ikhtilaf
ada ikhtilaf yang tadi ya kita sudah jelaskan, yang konotasinya terpuji, karena itu terjadi dilatar belakangi oleh ijtihad ilmiah, dan orang tidak mungkin bisa dipaksakan pada satu pendapat, sehingga ulama A berpendapat A, ulama B berpendapat B, sesuai dengan latar belakang ijtihadnya. Dan ada yang konteksnya tercela, misalnya terjadi ikhtilaf, tapi yang satu tidak perlu diperhitungkan pendapatnya. Wallahu a'lam. Baik Pak Ustaz, terima kasih. Pertanyaan berikutnya adalah, bagaimana Pak Ustadz sikap kita atas suatu hal apabila ada satu ulama yang mengatakan halal, tapi ulama lain ini mengatakan haram. Ini sebagai contohnya adalah misalnya pajak. Nah ini siapa yang harus kita ikuti kalau misalnya ada perbedaan yang cukup ekstrim seperti ini kurang lebih Pak Ustadz? Dalam masalah muamalah, ikhtilaf di sana cukup banyak ya. Dan ada salah satu buku yang ditulis oleh Syekh Muhammad Taqi Al-Utsmani. Beliau dari Pakistan, tapi buku beliau banyak jadi rujukan ya, oleh mereka yang belajar muamalah. Fiqhul Muamalat fil Madhahibil Arba'ah, fikih muamalah dalam 4 madhab. Dan beliau ini adalah salah satu khabir, atau bahkan ini khabir ya, kalau khabir itu istilahnya orang tertinggi dalam penelitian, itu namanya apa? Jadi beliau yang menjadi orang tertinggi dalam penelitian yang dilakukan oleh sejumlah ulama untuk membuat juklak perbankan syariah internasional yang diterbitkan oleh AOIV, Al-Ma'ayir Syariah itu. Nah, itu Syekh Muhammad Taqi Utsmani. Dan di situ beliau menyebutkan adanya khilaf dalam masalah muamalah yang terjadi di kalangan para ulama. Hal yang terdekat sering kita lakukan, perbedaan pendapat antara Syafi'iyah dengan jumhur. Syafi'iyah membolehkan, jumhur melarang, Syafi'iyah melarang, jumhur membolehkan. Dan itu sering kita lakukan. Artinya dalam praktek transaksi sehari-hari pun kita sebenarnya sudah sering mengalami khilaf itu, cuman kita tidak sadar karena kita tidak tahu. Baik, kalau terjadi seperti itu bagaimana? Kalau terjadi seperti itu, upaya yang kita lakukan adalah Allah ajarkan, fa in tanaza'tum fi syai'in faruddu ilallahi wa rasul. Kalau kalian beda pendapat, kembalikan kepada siapa? Allah dan Rasul. Loh, taunya gimana? Saya jumpai cuma 2, Ustadz A, Ustadz B. Anda cari tahu alasan Ustadz A apa, alasan Ustadz B apa. Kalau dua-duanya nggak tahu gimana? Pakai pendekatan karakter. Ya, kadang pendapat itu jadi lebih subjektif. Karena kita nggak tahu alasan masing-masing. Pokoknya taunya Ustadz A bilang boleh, Ustadz B bilang nggak boleh. Kita gunakan pendekatan subjektif. Dengan melihat bagaimana latar belakangnya. Ustadz A ini lebih fokus dalam masalah muamalah. Yang jelas, ya, ibaratnya kalau begini ya, Dokter A mengatakan ususnya dipotong. Dokter B mengatakan ususnya jangan dipotong. Dokter A spesialis penyakit dalam, Dokter B spesialis kandungan. Kira-kira kita sebagai pasien ngikuti yang mana? Apalagi dokter C spesialis kulit, dia ngomong ususnya dipotong. Tentu kita akan lebih mengikuti mana yang lebih spesialis. Nah, kurang lebih seperti itu pula ketika kita menimbang pendapat di antara para ustadz. Ya ini kalau beliau yang ya tiap hari ngetekur belajar ya, sinau masalah itu, yang fokus masalah itu tiap hari, sehingga pasti penelitian beliau akan lebih jeli. Maka Anda silakan ikuti pendapat itu. Wallahu a'lam. Terima kasih Ustadz. Jadi kurang lebih kita melihat CV dari masing-masing ulama, kurang lebih begitu Ustadz ya. Itu salah satu indikator. Ya, salah satu indikator. Jadi mana yang lebih istilahnya kompeten lah gitu ya. Jadi, betul. Terima kasih Pak Ustadz. Satu lagi pertanyaan ya, karena di sini sudah menjelang maghrib. Baik Ustadz. Jadi
Terakhir Pak Ustadz, ini cukup menarik ini. Izin bertanya Pak Ustadz, jadi sebatas zaman mana ulama yang bisa dijadikan rujukan pendapat? Contohnya, dalam hal musik, ada pendapat ulama Ahlus Sunnah Ibnu Hazm yang mendhaifkan semua hadis tentang musik. Kurang lebih begitu Pak Ustadz. Tanya. Sejauh mana pendapat atau ulama yang boleh diambil pendapatnya? Jawabannya, selama dia ulama, hidup di generasi apapun, dan dia menyampaikan kebenaran, maka boleh kita ambil pendapatnya. Ada banyak pendapat yang tidak kita ketahui karena kita tidak belajar referensi masa silam. Ya, saya yakin masyarakat Indonesia secara umum yang mereka tidak belajar referensi ulama masa silam, kan dia nggak tahu khilaf antara Imam Ahmad, Imam Syafi'i, Abu Hanifah, Imam Malik, karena mereka nggak ngerti. Dia nggak belajar itu. Tapi taunya Ustadz A bilang seperti ini, Ustadz B bilang seperti ini. Sehingga mentok dia itu sampai pada tokohnya. Baik, intinya bahwa ketika terjadi perbedaan pendapat, kita diwajibkan untuk mengambil mana pendapat yang paling mendekati kebenaran. Baik. Lalu, jika ada sepakat, maka jika ada ulama generasi setelahnya berpendapat yang baru, tidak dianggap. Karena sudah terjadi kesepakatan. Sehingga generasi pertama lebih unggul ketika mereka punya kesepakatan. Saya ulang ya. Ulama generasi pertama itu lebih unggul ketika mereka punya kesepakatan. Sahabat ijma seperti ini. Kok ada orang berpendapat B, sahabat ijma, orang berpendapat B, di zaman tabi'in nggak diterima. Kenapa? Karena sahabat sudah ijma pendapatnya A. Sehingga kalau kamu berpendapat B, kamu bicara masalah agama, nggak punya panutan. Generasi setelahnya misalnya, sahabat, tabi'in, tabi'in, mereka sepakat berpendapat X. Lalu ada generasi jauh di abad yang kelima. Lalu dia bicara Y, tidak diterima. Dari situlah kemudian kita bisa menyimpulkan bahwa perbedaan pendapat di kalangan ulama, apa yang terdahulu itu lebih dikedepankan. Nah sekarang seperti contoh Ibnu Hazm tadi ya. Ibnu Hazm mendhaifkan hadis itu. Hadisnya riwayat Bukhari. Hadisnya riwayat Bukhari. Sehingga kalau dia menilai hadis itu dhaif, ya dia berhadapan dengan orang yang jauh lebih ahli hadis dibandingkan Ibnu Hazm. Ya sekalipun kita menghargai sosok beliau sebagai seorang tokoh ulama dengan mazhab Dzahiriyah, namun saat terjadi khilaf, kadang beberapa pendekatan subjektivitas kita hadirkan di situ. Karena kita tidak bisa menilai. Saya kalau disuruh menilai hadis tidak bisa saya. Ini sahih atau dhaif saya tidak bisa. Akhirnya yang bisa saya lakukan adalah sudahlah ikuti saja yang lebih ahli. Ya, masa Bukhari dibandingkan dengan siapa misalnya yang jauh di bawah beliau, kemudian kita menangkan yang jauh di bawah beliau, ya, nggak berimbang. Misalnya itu salah satu indikator saja. Sehingga kembali kepada masing-masing individu. Fattaqullaha mastata'tum. Bertakwalah kepada Allah semampunya. Karena Allah akan meminta pertanggungjawaban setiap perbuatan yang kita lakukan. Wallahu ta'ala alam. Mungkin itu Pak Bayu yang bisa kita aturkan. Jazakumullah khairan. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Wa akhiru da'wana anilhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.